Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وخصوصا لحضرة الشيخ يحيى بن شرف الدين النووي وحضرة الشيخ جوهر جواد حضرة الشيخ مد الجواوي وإلى حضرة الشيخ أحمد سعد الجوهري وإلى حضرة الشيخ أستاذ إمام شنباوي وإلى حضرة المبدئي ومن ثم إلى حضرة أرواح شيخنا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس المبارك وأصولهم وفروعهم وجمجادهم جعلنا الله وإياهم من أهل السعادة والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة وسلمنا وإياهم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adha alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fit darini amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam keadaan sehat zahir batin. Mudah-mudahan kumpul kita ini oleh Allah dijadikan perkumpulan yang baik dan membawa kebaikan untuk kita semua, kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirah. Amin. Salatullah ma'asalamihi, semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Terakhir kita ngaji pertemuan lalu bahas tentang sabda Rasul bahwa agama itu adalah nasihat. Maka siapapun kita kalau menginginkan kebaikan, maka harus sering-sering mencari dan mendapatkan nasihat. Nasihat itu miliknya 5 kemarin. Milik Allah, milik kitabullah, milik para rasul, para nabi, para rasul, milik para ulama, milik sesama orang Islam. Di antara nasihat atau wasiatnya Rasul yang kemarin kita kaji, Rasul bersabda, asbigil wudu yazid, asbigil wudu yuzad fi umrik. Sempurnakanlah wudu, sempurnakanlah wudu, maka umurmu akan ditambah oleh Allah dan seterusnya. Nah, pagi ini kita akan ngaji hadis yang ke-9
di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, namanya sendiri Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi itu namanya sendiri. Abu Hurairah itu julukan, Pak. Julukan. Ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min fa innama uhlikal ladzina min qablikum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu mas'alatihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apapun yang aku larang maka jauhilah. Segala apapun yang kalian aku larang darinya, jauhi. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu. Segala apapun yang kalian aku perintahkan mengerjakannya, faf'alu minhu, maka kerjakanlah itu mastata'tum, semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian yaitu kathratu mas'alatihim, mereka banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka suka menentang terhadap para nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bisa kita fahami. Pertama, Rasulullah menyuruh kita untuk meninggalkan segala apapun yang Rasulullah larang. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, termasuk apapun yang dilarang oleh Allah, kita wajib untuk meninggalkan. Kecil atau besar, pokok dilarang oleh agama, wajib kita tinggalkan. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Segala apapun yang kalian aku perintahkan untuk mengerjakannya, maka kerjakanlah itu. Ada qaid mastata'tum, semampu kalian. Jadi kalau meninggalkan larangan mutlak, harus ditinggalkan. Kuat atau tidak kuat, bisa atau tidak bisa, wajib ditinggalkan. Larangan, Pak. Tapi kalau mengerjakan perintah, itu semampu kita. Sholat 5 waktu itu hukumnya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau kita mampu mengerjakannya dengan sempurna, kuat berdiri, berdiri, Pak. Kuat berdiri, berdiri. Kalau tidak kuat berdiri, duduk. Itu mastata'tum, semampu kita.
Kan begitu nggih? Itu. Puasa Ramadan. Kuat puasa, nggak makan, nggak minum, mulai subuh sampai maghrib kuat. Maka wajib puasa. Ya kan? Wajib puasa. Kalau kuat. Kalau ndak kuat, ya ndak wajib puasa orang ndak kuat. Cuma kalau penyebab tidak kuatnya itu permanen, karena lanjut usia, terlalu sepuh, terlalu tua, kalau puasa sakit, boleh ndak puasa. Karena ndak kuat, ndak mampu. Cuma wajib bayar fidyah. Fidyahnya berupa apa, Pak? Bahan makanan pokok. Fidyahnya itu berupa bahan makanan pokok. Niki. 1 hari 1 mud bahan makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Nasi. Makanan kita apa, Pak? Nasi. Nggih. Makanan pokok kita nasi, bahannya, nah itu baru yang benar. Okay. Nah, jadi bayar fidyah itu pakai beras, jangan pakai nasi, ya, pakai bahan makanan pokok, Okay. Nah, ini intinya bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan perintah agama itu semampu kita, tapi betul-betul mampu. Ini ya. Artinya kalau memang mampu, jangan terus merasa tidak mampu. Puasa Ramadan sebetulnya kuat. Maaf, karena alasan pekerjaan terus tidak puasa. Kenapa enggak puasa? Oh, enggak kuat saya kalau puasa enggak kuat kerja. Itu bukan alasan secara syar'i. Niki. Lah, kembali ke hadis. Jadi kesimpulannya, kalau mengerjakan perintah ini semampu kita. Semampu kita. Sholat kuat berdiri, wajib berdiri. Tidak kuat, boleh duduk. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun kuat berdiri, boleh mengerjakan sholat sunnah sambil duduk. Pama sholat taraweh. Sholat taraweh hukumnya sunnah. Makanya niatnya kan usolli sunatat taraweh, sunnah. Mungkin capek atau mungkin lagi males, boleh sholat taraweh sambil duduk. Apa sah? Sah. Cuma pahalanya dipotong 50%. Iya. Kenapa? Berarti males. Rasulullah bersabda, lil qaidi nisful qaim. Orang yang sholatnya sambil duduk, pahalanya setengahnya orang yang sholat sambil berdiri. Sholatnya sah, cuma pahalanya potong 50%. Ini kalau sholat sunnah. Nah, tapi kalau meninggalkan larangan, itu nggak ada qaid mastatok tuh. Okay. Kalau meninggalkan larangan mutlak harus ditinggal. Nggak ada istilah semampu kita, nggak ada. Ada orang Islam, maaf, seneng mendem, Mbak. Mendem, ya. Seneng konsumsi khamr. Kan dilarang, ya. Khamr, konsumsi khamr itu kan dilarang. Maka kalau memang sudah dilarang, mutlak harus ditinggal. Ya, nggak ada istilah, aduh, nggak kuat saya ninggal. Ya, nggak kuat ninggal, nanti aja dah kalau sudah kuat. Nggak bisa, harus mutlak.
mutlak. Ini yang dimaksud dalam hadis ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma nahakum wa ma amartukum bi faf'alu minhu mas tataqtu. Lanjutannya hadis fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, artinya umat sebelum kalian, sebelum kita umat Islam, yang menghancurkan mereka itu satu, kathratu mas'alatihim, mereka banyak bertanya, tanya terus Pak. Banyak bertanya tapi nggak mau mengamalkan. Yang kedua, wahtilafuhum ala anbiyaihim, mereka suka menentang para nabi mereka. Ini yang dimaksud kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu kaum yang suka bertanya dan banyak bertanya, suka menentang para nabi mereka. Nah, makanya kita ini oleh Rasulullah dilarang jadi orang yang suka atau banyak bertanya tapi tidak untuk diamalkan. Dan kita ini dilarang untuk suka atau sering beda pendapat, menonjolkan perbedaan. Jangan. Okay. Satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada para sahabat, artinya memberi nasihat kepada para sahabat. Rasul bersabda, ya ayyuhan nas qad furidu alaikumul hajju fahajju. Rasul bersabda, hai para manusia, maksudnya hai para sahabat, haji sungguh telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian. Maka kerjakanlah haji, atau maka berhajilah kalian. Jadi Rasul menjelaskan bahwa haji itu hukumnya wajib. Ketika Rasul bersabda seperti itu, selesai beliau bersabda, ada seorang sahabat tanya, kulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai utusan Allah? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qalaha salasan. Rasul ditanya sahabat seperti itu, enggak jawab beliau. Ditanya sahabat, apakah setiap tahun ya Rasul? Rasul enggak jawab. Sampai sahabat ini bertanya 3 kali. Baru dijawab. Setelah tanya 3 kali, Rasul bersabda, lau qultu na'am la wajab, lau qultu na'am la wajabtu wala mastata'tum. Kalau wajib, lau qultu na'am la wujibat wala mastata'tum. Seandainya saya jawab iya, pasti haji itu diwajibkan setiap tahun. Wala mastata'tum, kemudian kalian tidak mampu. Maksudnya, kalau Rasulullah bersabda atau kalau ada guru berkata, menyampaikan sesuatu, gak usah banyak tanya. Kenapa? Sebab semakin banyak bertanya, khawatirnya nanti semakin berat. Oke. Di Quran kan dijelaskan, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, ya.
Jadi ceritanya waktu itu kan terjadi pembunuhan terhadap seseorang, orang kaya, ya. Pelakunya nggak ketemu. Akhirnya kaum Bani Israel manggil Nabi Musa untuk mengetemukan atau menemukan pelakunya. Akhirnya Nabi Musa istikharah, tanya kepada Allah. Lantas setelah dapat jawaban, Nabi Musa berkata kepada kaum Bani Israel, kata beliau, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kaum Bani Israel, sungguh Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Kaum Bani Israel kan berkata, kata Bani Israel, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahiya. Ya. Nabi Musa, coba tanya sama Tuhanmu. Ya. Tanya sama Tuhanmu. Supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami, itu sapinya sapi apa. Ya. Akhirnya Nabi Musa dapat wahyu. Innaha baqaratun la faridu wala bikr. Sapi yang disuruh Allah untuk nyembelih itu bukan sapi tua, juga bukan sapi muda. Nggak tua, nggak muda. Awanum baina dzalik, tengah-tengah antara tua dan muda. Kan repot ini Pak ya. Sapi nggak tua, sapi nggak muda. Terus sapi apa itu? Sapi sedengan ya. Ya ini. Sudah dapat jawaban begitu, Bani Israel suruh nanya lagi. Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nabi Musa tanya sama Tuhanmu, supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami itu warna sapinya warna apa. Ya. Kan banyak bertanya Pak. Akhirnya dijawab sama Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Allah menjawab, Allah berfirman, sapi itu warnanya kuning dan sangat kuning sekali. Sangat bagus warna kuningnya, menyenangkan orang yang melihat. Sudah dijawab, tanya lagi Pak Bani Israel. Kata Bani Israel, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Nabi Musa, tolong tanya lagi sama Tuhanmu, itu sapi yang dimaksud Tuhanmu sapi yang bagaimana? Karena menurut kami sapi tersebut masih samar. Gak tua, gak muda, warnanya kuning bagus, itu masih samar. Coba minta tanya lagi supaya dijelaskan. Akhirnya dijawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la tasqil hars musallamatul la syiyata fiha. Sak terus itu. Jadi dijawab oleh Nabi Musa, Allah berfirman, sapi yang dimaksud itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk nggarap tanah, nggak pernah dipakai bajak sawah, tidak pernah dipakai nyiram tanaman. Ya. Kan tambah sulit Pak. Makanya Rasul melarang kita itu untuk banyak bertanya, tapi untuk tidak diamalkan. Ini kaum Bani Israel seperti ini. Makanya selanjutannya hadis, setelah ditanya sahabat, apakah tiap tahun ya Rasul hajinya? Rasul bersabda seperti tadi, seandainya saya jawab iya, pasti haji itu diwajibkan pada kalian setiap tahun. Ya kalau kalian mampu, kalau tidak mampu. Tsumma qala, lantas Rasul bersabda, daruni ma taraktukum. Tinggalkanlah aku. Maksudnya biarkanlah seperti itu.
ma taraktukum, maka aku tidak akan meninggalkan kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang membuat hancur orang-orang sebelum kalian itu terlalu banyak bertanya dan mereka suka menentang kepada para nabi mereka. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka ketika aku menyuruh kalian untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah itu semampu kalian, mastata'tum. Wa idza nahitukum anhu fada'u. Dan apapun yang aku larang dari kalian atau kalian aku larang dari sesuatu itu, maka tinggalkan. Jelas nggih? Intinya mengerjakan perintah agama itu semampu kita. Tapi kalau meninggalkan larangan-larangan mutlak. Tidak ada qayd, tidak ada ketentuan semampu kita. Mutlak wajib ditinggalkan. Kecil atau besar, kalau memang larangan wajib ditinggalkan. Cuma kalau sekiranya ada hal-hal yang kita belum tahu, tanya kepada yang tahu. Sekiranya ada hal-hal yang kita belum paham, tanya kepada yang paham. Prosedurnya bagaimana? Kalau ingin tahu cara buat bakso, tanya dagang bakso. Oke? Kalau pengen tahu cara buat bakso, tanya dagang bakso. Oke. Jangan pengen tahu cara bikin bakso, tanya tukang las. Nggak nyambung. Oke? Paham nggih? Paham nggih? Jadi kalau pengen ngerti urusan fikih, tanya ahli fikih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan suka menonjolkan perbedaan. Sebab perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan. Okay. Al-ikhtilaf yurithul iftiraq. Al-ikhtilaf yurithul iftiraq. Perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan. Nggih. Makanya jangan suka menonjol-nonjolkan perbedaan. Kadang ada orang berpendapat, gak apa-apa berbeda. Itu untuk pendewasaan umat atau pendewasaan masyarakat. Dari sisi itu mungkin iya Pak, Bu, membuat orang dewasa. Tapi di sisi lain pasti namanya orang berbeda, ya, biasanya bisa menjadi sebab adanya perpisahan, perpecahan. Makanya ada kubu itu biasanya disebabkan karena adanya perbedaan. Satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat pas Ramadan ya. Yang tanya sahabatnya masih muda. Tanya, "Ya Rasul, ketika saya berpuasa, apa yang boleh saya lakukan bersama istri saya?" Jadi ketika siang hari berpuasa, apa yang boleh dilakukan pemuda atau sahabat muda ini dengan istrinya? Rasulullah bersabda, "Laka ma fauqal izar." Laka ma fauqal izar. Kamu hanya boleh bersenang-senang dengan istrimu dada ke atas. Izar itu bahasa Jawanya sewek, Pak. Bahasa Indonesianya apa sewek? Dan sewek. Sewek ya sewek lah, bukan paham ya? Sewek. Perempuan orang Jawa lah khususnya. Itu kalau pakai sewek
apa kamen apa? Sewek itu biasanya kan nutup dada nggih. Dada. Ya dada. Iki. Rasul bersabda, laka ma fauqal izar. Kamu hanya boleh melakukan dengan istrimu sewek ke atas. Berarti kan dada ke atas. Terserah wis entek-entekno wis. Ya bahasa saya itu Pak. Rasul enggak bilang entek-entekno ini. Jadi laka ma fauqal izar, untukmu di atas sewek. Artinya kamu boleh mengerjakan dengan istrimu, bersenang-senang dengan istrimu dada ke atas. Karena yang tanya sahabatnya masih muda. Di lain waktu ada sahabat sudah tua Pak, ya mungkin umurnya udah di atas 50 lah, 50 ke atas. Tanya, ya Rasul, ketika saya berpuasa, apa yang boleh saya lakukan dengan istri saya? Rasul bersabda, if'alu ma syi'tum illan nikah. If'alu ma syi'tum illan nikah. Lakukan saja semau kamu. Apa yang kamu kerjakan lakukan. Illan nikah, kecuali nikah. Maksudnya nikah itu senggama. Ya, terserah kamu melakukan apa terserah. Kecuali senggama. Kalau senggama, wasomu batal, kena kafaroh. Kalau sengaja. Sahabat yang kemarin tanya, yang masih muda ini protes. Ya Rasul, apa? Jenengan ndak adil. Berat sebelah. Loh kok nggak adil berat sebelah? Iya, kapan hari saya tanya, apa yang boleh saya lakukan dengan istri saya? Jenengan bilang, saya cuma dada ke atas. Lah ini sahabat ini tanya, bebas melakukan apa? Kecuali senggama. Kan ndak adil. Rasul bersabda, kamu kan masih muda. Ya, kamu kan masih muda. Ini sahabat ini sudah tua. Kalau sahabat atau orang sudah tua, sudah bisa mengendalikan emosinya, insya Allah aman. Lah kamu masih muda, tegangan tinggi, kesenggol titik jeglek kan. Tapi Rasul nggak bilang jeglek itu kan, itu bahasa saya saja. Artinya apa? Kalau ada perbedaan, ya, kalau ada hal yang tidak paham, tanya sama yang paham. Walaupun berbeda, itu mungkin untuk kebaikan yang tanya. Karena perbedaan itu adalah rahmah ya. Jadi perbedaan di kalangan imam itu rahmat di kalangan umat. Jadi ikhtilaful a'immah rahmatun. Al-ikhtilaf bainal a'immah rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan imam itu membawa rahmat. Kayak Imam Syafi'i dengan imam yang lain beda. Itu ada rahmat untuk umat. Terserah umat mau ikut siapa, yang penting jelas siapa yang diikuti. Nah, ini mungkin sedikit pembahasan tentang hadis ma amartukum ma nahaitukum anhu fantahu dan seterusnya. Jadi prinsipnya mengerjakan perintah agama semampu kita. Tapi betul-betul semampu kita. Tapi kalau meninggalkan larangan agama mutlak, tidak ada qayyad semampu kita. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Barokatil Fatihah. Demikian, jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.